Halo Degabuter, selamat datang kembali di alur cerita anime Claymore Part 3. Driven by pain. Untuk kalian yang baru bergabung dan agar memahami alur cerita anime kali ini, langsung saja klik video part ke-1 dan part kedua di kanan atas atau di deskripsi. Setelah Claire mengalahkan Ophelia yang mengalami kebangkitan, kita diperlihatkan pada tetua serta pemimpin The Organization. Diketahui Claire telah menghilang sejak 3 bulan yang lalu, serta ditemukannya Mind Ophelia yang telah mengalami kebangkitan. Namun pemimpin Organization beranggapan sangat mustahil bagi si nomor 47 yaitu Claire mampu mengalahkan Ophelia. Terlebih lagi Ophelia telah mengalami kebangkitan, dan dikarenakan Claire adalah Claymore unik, yaitu gabungan manusia dengan seorang Claymore unggulan, pemimpin organisasi menaruh harapan tinggi padanya. Maka dari itu, pemimpin organisasi memerintahkan si nomor 3 bernama Galatea untuk menemukan keberadaan Claire hidup atau mati. Kemudian kita diperlihatkan pada Claire. Dari bola matanya yang tidak berwarna perak, bisa dipastikan Claire menggunakan obat penghilang aura iblis untuk menghindari pengawasan organisasi. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Claire telah berjanji menemui Raki yang entah di mana. Ia terus mencari Raki dari kota ke kota. Setibanya di kota Hanel, Claire pun menginap di sebuah penginapan. Kemudian pemilik penginapan memberitahu bahwa ada 4 orang Claymore yang sedang menetap di kota ini. Ia juga menambahkan bahwa ada Yoma super kuat yang menghuni pegunungan Zakol dekat kota ini berada. Dan benar saja, setelahnya kita diperlihatkan pada keempat Claymore yang dimaksud. Keesokan harinya, Claire kembali mencari keberadaan Raki di penjuru kota. Hingga akhirnya Claire mendengarkan percakapan 2 anak kecil di sebuah patung Dewi Kembar yang bernama Teresa dan Claire. Setelah bernostalgia sebentar, Claire menanyakan tentang Raki kepada 2 anak tersebut. Dan benar saja mereka sempat bertemu dengan seorang anak laki-laki yang membawa pedang besar. Namun sayang, mereka tidak pernah melihat lagi Raki semenjak 10 hari yang lalu. Tepat ketika itu, muncul seorang Claymore yang terluka sangat parah. Ketika akan mati, Claymore tersebut memberitahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan musuh yang mereka lawan, serta menyuruh Claire untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Claire pun menuju ke Gunung Zakol. Di waktu yang sama, tepatnya di Gunung Zakol, kita diperlihatkan pada 2 Yoma yang bisa dipastikan adalah wujud bangkit, bernama Dove. Dan satunya gadis yang sangat misterius. Saat ini mereka sedang menyiksa 2 Claymore, yaitu si nomor 9 Jen dan si nomor 30 Katia. Hal tersebut bertujuan membangkitkan Claymore itu untuk dijadikan sebagai rekan mereka. Akan tetapi setelah salah satu Claymore itu menjadi wujud bangkit, Dove mencoba mengukur kekuatannya. Namun sayang, dikarenakan Katia saat menjadi Claymore berperingkat 30-an, ia masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai rekan. Kembali pada Claire, ia dihadang sekelompok orang yang ternyata adalah Yoma. Namun anehnya, para Yoma tersebut berkelompok serta terlihat berpengetahuan. Bagaimanapun juga, Claire dapat mengalahkan mereka semua. Kemudian, Claire langsung masuk ke dalam tempat persembunyian para Yoma. Setelah mengalahkan beberapa Yoma Kroco, ia pun bertemu dengan Dove. Tidak ada pilihan lain, Claire terpaksa harus bertarung dengan Dove yang memiliki kulit yang sangat keras. Tepat ketika Claire akan dihabisi, muncul si nomor 3 Galatea. Namun dikarenakan tujuan Galatea hanya membawa Claire kembali ke markas, ia pun tidak memperdulikan Dove. Dan hebatnya, Galatea mampu membelokkan serangan lawannya. Dan setelah Dove menghancurkan pintu keluar, Galatea tidak ada pilihan lain selain melawan Dove.
Awalnya Galatea dapat dengan mudah memanipulasi serangan Duff. Namun ketika gadis misterius muncul, ia memberitahu pada Duff untuk melepaskan pukulan dengan segenap tekad dan tenaganya agar dapat mengenai Galatea. Dan benar saja, serangan Duff tidak dapat dimanipulasi sehingga membuat Galatea tidak berdaya. Tidak ada pilihan lain, Clear menggunakan kekuatan setengah bangkit untuk menyelamatkan Galatea. Namun sayang, ia pun langsung tidak bisa mengontrol kekuatan Yaumanya. Beruntung, berkat kemampuan manipulasi Galatea, ia kembali normal. Melihat hal tersebut, si gadis misterius menjadi tertarik pada Clear. Sedikit latar belakang tentang si gadis. Dalam sejarah Claymore, pernah terjadi 3 tragedi. Pada saat The Organization masih menggunakan pria, terjadi kebangkitan pada pemilik nomor 1. Dan ketika era The Organization menggunakan hanya wanita sebagai Claymore, terjadi kembali kebangkitan pada 2 Claymore yang masing-masing berperingkat ke-1. Ketiga kekuatan mengerikan itu terpancar ke tempat berbeda-beda sebagai wujud bangkit terkuat yang pernah ada. Satu di utara, satu di barat, dan satunya lagi di selatan. Karena tahu kekuatan masing-masing, mereka memilih menghindari perselisihan. Sampai sekarang mereka belum pernah terlihat lagi. Mereka disebut juga sang penghuni neraka. Dan si gadis misterius adalah sang penghuni neraka Riffle dari barat. Dia adalah mantan prajurit nomor 1 organisasi, prajurit termuda yang berhasil meraih peringkat tertinggi, dan dikenal tidak segan melepaskan semua kekuatannya. Riffle mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mulai melakukan pergerakan mengumpulkan rekan wujud bangkit, dikarenakan sang penghuni neraka dari utara mulai besar kepala setelah menjadikan seorang wanita sebagai rekannya, yaitu wanita bercula 1. Yang tidak lain adalah Priscilla. Mendengar nama Priscilla, Clear pun murka bukan main. Ia langsung menyerang Riffle dengan seluruh kekuatannya. Beruntung, Galatea menyadarkan Clear agar tidak lepas kendali. Selagi penghuni neraka tidak punya niat bertarung, Galatea menyuruh Clear untuk menyelamatkan si nomor 9 Jen. Dikarenakan hanya ia yang bisa menembus kulit Duff. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Clear pun langsung pergi, sedangkan Galatea akan menghadang Duff sampai Jen tiba. Namun setibanya Clear di tempat Jen berada, ia telah menjadi wujud bangkit. Meskipun begitu, Jen masih berusaha keras menahan kesadarannya. Dirasa masih memiliki harapan, Clear pun melakukan hal yang sama seperti Galatea, yaitu menekan seluruh kekuatan Yauma Jen. Dan benar saja, Jen berhasil kembali ke sedia kala. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka langsung membantu Galatea yang sudah kewalahan. Kemudian Clear dan Galatea mencoba menyerang, sedangkan Jen diminta untuk mengeluarkan serangan yang mampu menembus kulit Duff. Namun sayang, serangan pamungkas Jen berhasil dibatalkan. Meskipun begitu, Clear dengan kegigihannya meminta pada Jen untuk kembali melakukan serangan tersebut. Dan puncaknya, Clear membangkitkan tangan kanannya. Galatea memanipulasi sedikit Duff untuk membuka jalan pada Jen. Namun sayang, ketika hendak menembas kepala Duff, Riffle menghalangi Jen, dan dia pun langsung menunjukkan wujud penghuni neraka. Sebelum itu, Riffle memberitahu tentang penghuni neraka di utara yang berada di Alfonsi, yaitu tempat yang diselimuti salju serta es. Dan dia bernama Easley, sang Raja Perak. Satu-satunya cara mengalahkan Raja Perak adalah bergabung dengan Riffle. Ia pun pergi sembari menunggu mereka untuk bergabung. Setelah kepergian Riffle, Galatea kembali ke misinya yang di awal, yaitu membawa Clear kembali ke markas.
Akan tetapi situasi menjadi tegang dikarenakan Claire tidak mau kembali ke markas sebelum menemukan Raki. Ditambah Jen yang merasa berhutang hidup pada Claire langsung menentang Galatea. Beruntung Galatea membiarkan mereka pergi begitu saja. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di utara, terlihat para Claymore sedang berhadapan dengan Yoma misterius berukuran raksasa. Singkat cerita, Claire yang terus diikuti Jen sampai hutang budinya terbalaskan, mereka pun dihampiri oleh mata-mata organisasi dengan seorang Claymore peringkat kelima bernama Rafaela. Mata-mata tersebut memberitahu setelah Galatea memberikan informasi palsu mengenai Claire, ia bersama Rafaela langsung mencari keberadaan Claire untuk memberikan sebuah misi. Sejumlah wujud bangkit diduga muncul di utara. 7 Claymore termasuk si nomor 7 gugur setelah dikirim ke sana. Dan misi Claire kali ini adalah menghabisi Yoma wujud bangkit tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Raki juga terlihat di utara. Dirasa bisa mencari Priscilla dan Raki yang sama-sama berada di utara. Claire pun menuju ke Alphonse. Setibanya di utara, terlihat 24 Claymore telah berkumpul di sana. Di antaranya adalah Helen, Deneve, Flora si nomor 8, serta Miria. Dikarenakan Miria berperingkat lebih kecil dari mereka semua, yaitu peringkat 6, ia akan memimpin misi kali ini. Sebelum itu, kita juga diperkenalkan pada nomor 11 bernama Udin. Kemudian, Miria memanggil Flora, Jean, Udin, dan nomor 13 Veronica untuk memimpin tim yang akan dibagi. Sedangkan di sisi lain terlihat 3 wujud bangkit yang memperhatikan mereka. Tanpa membuang banyak waktu lagi, wujud bangkit itu langsung menyerang. Tim Miria akan menghadapi wujud bangkit putih. Tim Flora menghadapi wujud bangkit berjubah. Tim Jen menghadapi sisanya. Sedangkan tim Udin dan Veronica akan membantu tim yang kesulitan. Berpindah sudut pandang ke tim Flora yang terdapat Claire di sana, mereka kesulitan mengalahkan wujud bangkit yang mampu mengendalikan tubuh lawannya. Beruntung tangan Claire tidak dapat dimanipulasi. Tidak lama kemudian, tim Udin membantu mereka. Sedangkan di sisi lain, tim Veronica membantu tim Jen yang kesulitan. Sementara anggota tim menyerang monster itu, Jian memutar tangannya untuk melakukan serangan akhir. Dan benar saja, wujud bangkit tersebut dapat dengan mudah dikalahkan. Kembali pada tim Flora, sebagai pemimpin tim, Udin menunjukkan kebolehannya dalam bertarung. Meskipun begitu, ia dibuat tak berdaya dengan kemampuan si monster yang mengendalikan tubuh lawannya. Tidak ada pilihan lain, Claire dan Deneve langsung mengeluarkan kekuatan setengah kebangkitan untuk menghilangkan manipulasi si monster. Dan setelah dibantu oleh Udin, Deneve berhasil memenggal kepala si monster itu. Namun sial, si monster kembali memanipulasi Claymore lain. Claire dan Flora pun langsung menghancurkan kepala wujud bangkit tersebut. Sedangkan Miria yang kini telah menjadi jauh lebih kuat, dapat dengan mudah mengalahkan wujud bangkit seorang diri. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan pada Raki yang berada di tempat bekas pertempuran. Tepat ketika itu, sebuah beton akan jatuh pada seorang wanita. Beruntung Raki dapat menyelamatkannya. Namun aneh, si wanita terlihat sangat tertarik pada Raki. Kemudian kita juga diperlihatkan pada seorang pria misterius yang mencari si wanita. Dan dikarenakan tempat ini bekas pertempuran, Raki diajak pergi bersama ke tempat yang aman. Serta terungkap bahwa si wanita bernama Priscilla, yaitu orang yang dicari oleh Claire. Kemungkinan dirinya menyukai Raki karena mereka sama-sama berasal dari selatan. Kemudian beberapa orang yang melewati mereka memberitahu bahwa tempat mereka berasal yaitu Pieta, terdapat banyak Claymore di sana. Sadar kemungkinan Claire berada di Pieta, Raki mencoba pergi ke sana sendirian. Namun dikarenakan tujuan pria misterius dan Priscilla juga pergi ke Pieta, mereka pun memutuskan pergi bersama. Setelah cukup jauh berjalan, Raki memberitahu persoalan Claire kepada pria misterius. Ia tidak mau hanya menjadi beban bagi Claire. Kemudian si pria misterius memperlihatkan teknik berpedangnya. Sadar ia harus menjadi lebih kuat, Raki meminta diajari teknik berpedang.
Setelah berlatih lama, Raki pun terkapar pingsan. Kemudian pria misterius dihampiri oleh seseorang bernama Rigardo. Dan dari percakapan itu, serta dari rival penghuni neraka dari barat, bisa dipastikan bahwa pria misterius tersebut adalah asli penghuni neraka dari utara. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ricardo memimpin pasukan untuk membumi hanguskan Pieta beserta isinya. Di waktu yang sama, para Claymore telah bersiap untuk menyambut pasukan wujud bangkit tersebut. Tepat ketika itu, Ricardo menarik seluruh pasukannya, serta berubah menjadi wujud bangkit dan langsung menyerang menghabisi Veronica dan juga Udin. Kemudian, Jen mencoba menyerang, namun sayang ia dapat dikalahkan dengan mudah. Melihat Jen terluka, Claire pun langsung menyerang menggunakan kekuatan setengah kebangkitan. Meskipun begitu, Ricardo dapat dengan mudah menghentikannya, serta menghabisi Flora. Tidak ada pilihan lain, mereka pun bertarung sembari menyelamatkan Miria dari Ricardo yang hanya mengincar seorang pemimpin. Dan ketika Miria akan dihabisi, Claire pun mampu memanipulasi atau membangkitkan kakinya. Dan dengan kecepatan luar biasa tersebut, ia berhasil menebas lengan Ricardo. Kemudian ia pun kembali melesat menyerang Ricardo. Sedangkan Helen menghancurkan tangan Ricardo agar tidak bisa disatukan kembali. Walaupun begitu, Claire terlihat tidak mampu mengendalikan kecepatan supernya. Akan tetapi, Claire terus menyerang secara membabi buta. Di sisi lain, setelah sampai di Vieta, Raki berpisah dengan Ashley dan Priscilla. Ia pun langsung mencari keberadaan Claire. Kembali pada Claire bersama Helen yang kesusahan melawan Ricardo, secara mendadak Claire mampu mengendalikan sedikit kecepatannya. Tidak ada pilihan lain, Ricardo berniat bertarung secara serius. Tepat ketika itu, Raki telah tiba di tempat pertempuran. Helen langsung mengevakuasinya ke tempat Claymore lain. Kembali pada Claire yang akan dihabisi, ia berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan kekuatan yang begitu besar. Sampai-sampai ia dapat menghabisi Ricardo dengan begitu mudahnya. Tidak cukup sampai di situ, Claire yang sudah kehilangan kendali terus mengeluarkan kekuatannya. Sedangkan di sisi lain, Priscilla ketakutan bukan main setelah merasakan energi yang sama dengan Teresa. Dalam pelariannya, ia teringat ketika melawan Teresa, serta menyalahkan Teresa atas semua yang telah terjadi. Hingga tanpa disadari, Priscilla pun berubah menjadi wujud kebangkitan. Di waktu yang sama, Claire yang sadar dirinya tidak bisa kembali, meminta pada Helen untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi setelah merasakan energi wujud bangkit Priscilla,
Ia pun langsung melesat mencari keberadaan Priscilla. Setibanya di tempat Priscilla, Claire langsung menyerang secara membabi buta. Meskipun begitu, Claire terlihat tidak mampu menandingi kekuatan dari Priscilla. Dan ketika Claire akan dihabisi, Helen, Deneb, dan Miria datang untuk menolong. Setelah mereka berhasil memotong sayap Priscilla, Priscilla pun kembali menambah kekuatannya. Dan dengan kekuatan yang begitu besar, Priscilla dapat dengan mudah mengalahkan Helen, Deneb, dan Miria. Dan setelah menyadari dendamnya belum usai, Claire pun kembali bangkit. Dan pada titik Claire akan menghabisi Priscilla, Raki datang hanya untuk tidak memperbolehkan Claire membunuh Priscilla. Akan tetapi dendam Claire sudah sangat mendalam. Ia pun berusaha menyerang Raki. Beruntung Jean dapat menyelamatkannya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Jean membantu Claire menekan energi iblisnya agar kembali ke sedia kala. Meskipun berhasil mengembalikan Claire, akan tetapi Jean tewas dengan terlunaskan hutang budinya. Tepat ketika itu, Ashley datang untuk membawa Priscilla pergi. Sedangkan Claire sedih bukan main atas kematian Jean. Dan anime Claymore pun berakhir sampai di sini. Endingnya sangat menggantung seperti ending channel ini.